Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bagaimana seharusnya sikap pemerintah Indonesia menyikapi peristiwa penembakan nelayan Indonesia di wilayah perairan Papua Nugini? Kami sudah terhubung dengan Ari Afriansyah, pakar hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pak Ari, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Ya, Pak Ari, apakah tindakan tentara Papua Nugini ini bisa dibenarkan langsung menembak nelayan Indonesia yang diduga melanggar batas negara? Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan duka cita terhadap nelayan kita yang tewas, begitu ya, ditembak oleh aparat Papua Nugini. Sejatinya apa yang dilakukan oleh tentara Papua Nugini ini tidak dapat dibenarkan dari sisi hukum internasional, ya, karena ketika katakanlah ada pelanggaran di wilayah laut Papua Nugini, adapun yang bisa dilakukan adalah menghentikan ya laju kapal, ya, tidak melumpuhkan anggota ABK-nya, ya. Jadi dalam hal ada pelanggaran, kapal aparat itu dapat tentu harus menghentikan. Kalau kapal tersebut melarikan diri, tentu ada protap atau ada SOP yang harus dilakukan, yaitu ketika kapal itu tidak mau berhenti, ya, dia harus menggunakan semacam klakson, begitu ya. Kalau tidak mau berhenti juga, dia harus menembakkan ke sebelah sisi air, ya, sehingga cipratan air itu terlihat. Kalau tidak berhenti juga, maka yang ditembak adalah lambung kapal yang tidak ada awak kapalnya. Nah, ini jelas ketika terdapat korban tewas. Nah, ini terjadi pelanggaran, ya, pelanggaran protap yang dilakukan oleh militer dari Papua Nugini, dan Indonesia harus jelas meminta pertanggungjawaban daripada tindakan tersebut. Pak Ari, apakah standar perlakuan apabila ada pelanggaran terhadap batas negara ini memang diketahui oleh semua negara? Perlakuannya semua sama begitu atau bagaimana? Ya, betul sekali. Artinya kita sama-sama negara yang berdaulat, sama-sama memiliki batas wilayah yang jelas, begitu ya, dan kita menghormati hukum internasional. Dan perlakuannya pun tentu sama. Yang saya sampaikan tadi, ketika ada pelanggaran dan pelanggar tersebut melarikan diri keluar wilayahnya, aparat negara nasional tersebut masih bisa memiliki kewenangan untuk melakukan pengejaran seketika atau yang disebut dengan hot pursuit. Dan itu pun tentu dengan protap yang tadi saya sampaikan, tidak melukai awak kapalnya. Kalau kapal tersebut kemudian masuk ke dalam wilayah negara nasional lainnya, maka aparat tersebut harus berhenti pengejarannya dan melakukan koordinasi dengan negara pantai yang dimasuki tersebut. Tidak main tembak seperti yang kita lihat sekarang ini. Baik, Pak Ari. Jadi tidak dibenarkannya kalau misalnya memberlakukan hukum yang berbeda begitu dengan hukum internasional? Ya, yang jelas hukum Papua Nugini tidak bisa diberlakukan di wilayah hukum Indonesia, begitu, Mas. Oke. Dan itu harus ada aturan hukumnya, dan jelas di sini ada kesalahan yang dilakukan oleh aparat otoritas dari PNJ. Baik, Pak Ari, tapi bagaimana kemudian cara membuktikan bahwa seorang nelayan memang sudah melewati batas teritorial sebuah negara? Ya, ini tentu yang mengetahui adalah aparat penegak hukum, ya. Dan sejatinya para nelayan pun, karena memang mereka sering berada di laut, mereka pun sejatinya mengetahui batas-batas wilayah yang memang tidak terlihat secara kasat mata. Tapi seringkali aparat kita itu memberi informasi kepada nelayan kita bahwa ini loh wilayah negara Indonesia yang bisa kita lakukan menangkap ikan secara legal. Ketika melewati batas wilayah, tentu tidak main langsung tembak, tapi akan diperingati, dan kalaupun harus ditangkap, silakan ditangkap, ya. Dan itu ada prosedur yang tersendiri. Salah satunya adalah langsung menotifikasi ke perwakilan negara yang dimaksud. Dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia. Dan sampai sekarang dari berita kan belum ada tuh notifikasi yang disampaikan kepada duta besar kita di Port Moresby. Bahkan di Vanimo pun belum ada yang seperti saya lihat di media massa. Ya, Pak Ari, ini kan profil dari nelayan kita kan berasal dari Merauke. Apakah memang nelayan tradisional memang juga sudah seharusnya tahu begitu mengenai batas teritorial tempat dia boleh melakukan pemancingan ikan? Ya, sekali lagi, Mas, dalam hal menangkap ikan, memang batas wilayah laut itu tidak akan pernah terlihat secara kasat mata. Dan namanya negara bertetangga, pasti lewat batas itu pasti akan sering kali terjadi.
Namun sekali lagi yang saya sampaikan, meskipun nelayan itu tidak bisa melihat secara kasat mata, mereka secara batas-batas alamiah itu bisa mengetahui, ya. Dan tentu aparat kita pun akan menjaga di sana. Dan saya rasa rekan-rekan Angkatan Laut ya dan juga Bakamla itu juga ada kapal yang patroli di sana, dan saya harapkan juga karena ini adalah batas wilayah negara, tentu akan dijaga betul oleh Angkatan Laut. Dan sayangnya aparat kita pada saat kejadian itu mungkin tidak sedang patroli di sana, sehingga kurang bisa melakukan pengawasan terhadap nelayan kita yang mungkin melewati batas wilayah negara ketika menangkap ikan. Ya, Pak Ari, dengan tentara Papua Nugini yang jelas melakukan pelanggaran hukum internasional, bagaimana kemudian seharusnya pemerintah Indonesia menyikapi hal ini, Pak Ari? Yang jelas kita harus menyatakan sikap, ya, tentu meminta keterangan kepada negara Papua Nugini atas kejadian ini, karena negara kita sudah mengalami kerugian, yaitu dengan tewasnya warga negara Indonesia. Dan ini pun harus dikawal betul, karena jangan sampai kita dibiarkan begitu saja, karena ini merupakan katakanlah pelanggaran kedaulatan terhadap warga negara kita, kan. Dan kita harus meminta pertanggungjawaban karena memang ini ada terjadi kesalahan dari pihak militer Papua Nugini, begitu Mas. Cara meminta pertanggungjawabannya bisa dilakukan dengan cara apa saja, Pak Ari? Ya, yang pertama tentu perwakilan kita di sana akan mencari informasi dan juga meminta penjelasan secara resmi, ya, atas apa yang terjadi di lapangan. Ya, apakah memang terjadi kesalahan penanganan atau memang terjadi secara kesengajaan. Kalau memang terjadi kesengajaan, tentu harus ada proses yang harus dilakukan di pihak Papua Nugini-nya. Dan dalam hal ini mungkin saja pemerintah Papua Nugini harus meminta maaf kepada pihak Indonesia, dan mungkin ada kompensasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah Papua Nugini. Baik, Pak Ari, terakhir, bagaimana kalau pemerintah Papua Nugini tidak mengakui kesalahannya? Bagaimana kemudian kita cara mencegahnya supaya kejadian ini tidak terjadi kembali? Oke, pertama, kalau pemerintah Papua Nugini itu tidak mengakui kesalahannya, dan itu terjadi secara fakta, kita melihat bahwa ini adalah kesalahan, tentu ini kita akan permasalahkan di berbagai level hubungan antara Indonesia dengan Papua Nugini. Dan dalam hal ini Kementerian Luar Negeri pasti punya jalur-jalur yang dapat dipergunakan untuk katakanlah menjadikan ini isu di antara pemerintah Indonesia dengan Papua Nugini. Kedepannya tentu diperlukan ya aparat penegak hukum kita yang ikut menjaga di wilayah perbatasan. Kita tahu perbatasan wilayah laut kita sangat luas, dan oleh karenanya kehadiran aparat penegak hukum kita, Angkatan Laut dan juga Bakamla yang sebagai Coast Guard-nya Indonesia itu harus diperkuat sehingga tidak ada wilayah yang tidak terjaga dalam waktu-waktu tertentu sehingga terjadi kekosongan patroli. Dan ini sangat kita tunggu ya patroli yang bersinergi dengan kementerian dan instansi lain oleh Bakamla. Baik, Pak Ari Afriansyah, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Ari.